Baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Shahih Fiqh Sunnah karya saya Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizallahu taala ya. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini Bapak Ibu tentang ya kitab ya Al-Firaq baina Az-Zawjaini ya. Yaitu tentang perpisahan antara suami istri ya, atau yang dalam bahasa lain disebut dengan cerai atau talak ya. Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, tolak atau cerai itu bagaimana hukumnya diterangkan dengan rinci dalam kitab ini. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu, sebelum kita membahas tentang hukum talak ya, dalam syariat Islam, kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian talak ya. Apa itu talak atau cerai ya? Secara istilah, secara bahasa at-talaqu lughatan hallu al-wasaq wa raf'u al-qaid ya, melepas ikatan, mengangkat ikatan. Mustaqun minal itlaq wa huwa al-irsal wa tark. Dia terbentuk dari masdar al-itlaq yang artinya adalah al-irsal wa tark, dilepas atau ditinggalkan. Sementara dalam pengertian istilah syariat, talak itu adalah hallu qaidin nikahi bi lafdhit talaqi wa nahwi. Putusnya ikatan pernikahan dengan lafaz talak atau cerai atau yang sejenis dengan itu, au rabu qaidin nikah, atau mengangkat ikatan pernikahan fil hal au fil ma'al. Nah, fil hal itu maksudnya talak bain langsung, talak 3, atau fi al ma'al, ma'al itu maksudnya talak roj'i ya, suatu perceraian yang mungkin bisa kembali. Nah, dan itu batasnya maksimal 2 kali yang bisa kembali, nanti yang ketiga sudah tidak bisa kembali lagi. Nah, dan Bapak Ibu serta jamaah sekalian, yang dimaksud dengan nikah di sini tadi ya, hallu qaidun nikahi, itu maksudnya an-nikahu as-sahih khosotan. Ini adalah nikah yang sah. Jadi perceraian itu ada pada pernikahan yang sah. Kalau nikahnya rusak, tidak sah, maka tidak ada talak, karena nikahnya saja tidak sah. Yang ada adalah mutarikah atau fasakh namanya. Mutarikah itu si perempuannya ditinggalkan oleh suaminya, atau di al-fasakh namanya. Ya, otomatis pernikahannya itu gugur ya. Dan al-fasakh itu tidak sama dengan talak ya. Tidak sama dengan talak, karena al-fasakh itu naqdun lil aqd wa tanhadimu bihi asaruhu wa ahkamuhu allati nasya'at anhu. Al-fasakh itu adalah membatalkan ikatan pernikahan ya, dan rusaknya pengaruh atau hukum nikah yang muncul dari al-fasakh tadi. Beda dengan talak. Kalau talak itu tidak membatalkan akad nikah,
talak itu tidak membatalkan akad nikah. Akadnya sah, cuman selesai gitu ya. Ketika ditalak selesai akadnya. Tapi dia tetap sah. Beda kalau fasakh, fasakh itu memang akadnya tidak sah, batal akadnya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian pengertian daripada kata talak dalam bahasa Arab, talak atau cerai dalam bahasa kita ya, dalam bahasa Indonesia. Nah, lalu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, syariat talak itu jelas di dalam Al-Quran ada dasarnya maupun dalam hadis Nabi SAW, termasuk dalam ijma para ulama. Yang pertama, dalil tentang bolehnya talak itu ada dalam Al-Quran, banyak sekali ayat ya yang menjelaskan tentang disyariatkannya talak, atau talak itu adalah sesuatu yang masyru'. Sesuatu yang masyru' itu maksudnya ada tuntunan syariatnya. Masyru' itu artinya ada tuntunan syariatnya. Nah, dalam Al-Quran misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 229 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-talaqu marratani." Talak itu 2 kali. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Nah, setelah 2 kali dipertahankan dengan cara yang ma'ruf atau dilepas dengan cara yang baik. Jadi kalau sudah 2 kali talak, mau dipertahankan pernikahan itu atau mau dilepas. Nah, maka kalau dipertahankan, bertahankanlah dengan ma'ruf, kalau mau dilepas, lepaslah dengan baik. Nah, itu masih ada kemungkinan untuk kembali rujuk ya, kalau baru 2 kali cerai. Nah, jelas di sini ada kata at-talaqu marratani, artinya dalam Al-Qur'an ada bahwa talak itu adalah sesuatu yang masyru'. Atau dalam surah Al-Baqarah di ayat 236, 237. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa. Tidak ada dosa atas kalian jika kalian menceraikan wanita, istri-istri kalian ya maksudnya. Ma'lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah. Selama kalian belum pernah menyentuhnya atau menggaulinya atau belum menentukan maharnya, wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruh. Dan hendaklah si kalian para suami itu memberikan mut'ah, hadiah ya, kepada mereka ya, bagi yang lapang rezekinya sesuai dengan kelapangannya, bagi yang susah sesuai dengan kesanggupannya, mataan bil ma'ruf, kesenangan atau hadiah dengan cara yang baik, haqqan alal muhsinin, suatu hak atau kewajiban atas orang-orang yang muhsin berbuat baik. Di ayat berikutnya Allah mengatakan, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidhah fanisfu ma faradtum. Jika kalian menceraikan mereka, istri-istri kalian, sebelum kalian sentuh mereka dan kalian sudah tetapkan maharnya tapi belum disentuh lalu dicerai gitu, maka mahar yang sudah dijanjikan itu diberikan tapi setengahnya saja. Fanisfu ma faradtum. Nah, itu kalau belum sempat disentuh, belum sempat digauli, terjadi perceraian, maka yang mahar yang sudah dijanjikan itu diberikan setengahnya. Begitu juga nanti dalam surah At-Talaq ya, bahkan ada nama surah namanya At-Talaq ya, secara khusus dibahas tentu di sana tentang masalah perceraian. Misalnya di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa, jika engkau menceraikan wanita, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka talaklah mereka dengan masa iddahnya, wa ahsul iddah, dan hitunglah masa iddah itu. Juga nanti dalam surah Al-Ahzab Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nakahtumul mu'minati, jika kalian menikahi wanita-wanita mukminah, summa talaqtumuhunna, kemudian kalian menceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna, nah sebelum kalian sentuh, sebelum kalian gauli mereka, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha,
maka ya tidak ada iddah atas mereka. Ya. Jadi kalau ada suami istri menikah berdasarkan ayat ini ya, surah Al-Ahzab ayat 49, lalu dicerai sebelum digauli, maka si perempuan yang dicerai tersebut yang belum digauli itu tidak punya masa iddah. Bisa cerai hari ini, besok nikah lagi boleh. Kalau belum digauli. Nah. Juga ada dalam surah Al-Baqarah ayat 231, Allah Ta'ala berfirman, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna famsikuhunna bima'ruf. Apabila kalian mencerai para wanita atau isi-isi kalian ya, fabalagna ajalahunna, lalu telah sampai ajalnya masa iddahnya, famsikuhunna bima'ruf, pertahankanlah mereka dengan cara yang ma'ruf, au sarrihuhunna bima'ruf, atau lepaskan mereka juga dengan cara yang ma'ruf. Ini Bapak Ibu dan Jemaah sekalian beberapa ayat yang menjelaskan tentang masalah talak atau perceraian. Nah, sementara dalam hadis Nabi diantaranya adalah hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasannya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsata summa raja'aha. Nah, Nabi pernah menceraikan Hafsah, lalu kemudian rujuk. Nah, jadi wanita salah satu istri Nabi yang pernah diceraikan oleh Rasul adalah Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Tapi kemudian Allah menyuruh malaikat untuk memberitahu Nabi agar rujuk kembali dengan Hafsah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Nah, dalam beberapa riwayat diterangkan ya sebab kenapa kok Nabi menceraikan Hafsah. Ya salah satu diantaranya karena tidak bisa menjaga rahasia Nabi ya. Nabi waktu itu menyampaikan sesuatu jangan disampaikan kepada yang lain, tapi Hafsah cerita kepada isi-isi Nabi yang lain ya. Nah, itu akhirnya dicerai oleh Nabi, tapi kemudian Allah menyuruh Rasul untuk merujuk kembali. Kemudian dalil yang kedua dalam hadis yaitu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kalau dia mengatakan kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha. Jadi aku dulu punya seorang istri dan aku mencintai istriku itu. Wa kana Umar, dan Umar bapakku yakrahuha, tidak suka dengan istriku. Jadi Umar punya anak Abdullah. Abdullah punya istri. Nah, Abdullah ini sangat mencintai istrinya, tapi bapaknya Umar tidak suka, yakrahuha. Faqala li, lalu bapakku berkata kepadaku, talliqha, ceraikan dia. Yang nyuruh siapa? Bapaknya. Nanti dalam hadis ada ya, riwayat Imam Ahmad. La ta'uqanna walidaika. Ya, jangan sekali-kali kau durhaka kepada kedua orang tuamu. Ya, meskipun mereka itu ya menyuruh kamu untuk apa? Antukhrija min ahlika wa malik. Meskipun orang tuamu itu menyuruh engkau untuk antukhrija min ahlik, itu maksudnya untuk menceraikan istrimu atau untuk mengeluarkan hartamu. Ya. Nah, Umar menyuruh Abdullah putranya untuk ceraikan istrimu. Tapi kata Abdullah bin Umar, Pak Aba itu, aku enggak mau. Masa aku mencintai istriku kok disuruh cerai sama bapakku. Nah, akhirnya mengadulah Abdullah bin Umar. Maaf. Kalau di sini Umar ya. Dalam riwayat yang lain Abdullah bin Umar yang datang kepada Nabi SAW. Kalau di kitab ini disebut Fa'ata Umaru. Kalau di riwayat yang lain Fa'ata Abdullah au ibnu Umar an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa zakara dzalika lahu. Nah, datanglah beliau kepada Nabi menceritakan hal itu. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam talliqha. Kata Nabi, ceraikan dia. Nah, ini perintah Nabi kepada siapa? Abdullah bin Umar, karena bapaknya nyuruh supaya menceraikan istrinya. Nah, ini Bapak Ibu dan Nyawa sekalian. Jelas sekali berdasarkan
hadis ini bahwa perceraian itu ada, bahkan ada orang tua yang menyuruh putranya menceraikan istrinya. Kemudian hadis dari Asim bin Lakit bin Subrah dari bapaknya atau dari kakeknya, utusan dari Bani Al-Muntafiq, annahu qala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li imra'atun, sesungguhnya aku punya seorang istri, fadzakara min tuli lisaniha wa idaiha, lalu dia cerita kalau isinya itu omongannya suka menyakitkan, pedas omongannya, ya, suka nyakitin. Apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talliqha," ceraikan dia. Nabi menyuruh ya sahabat ini untuk menceraikan karena apa? Omongannya pedas, sering nyakitin. Nah, nyelekit omongannya. Tapi kata beliau, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, inna hadatu sahbatin wa walad. Tapi isiku ini ya punya anak gitu. Nyakitin memang omongannya, tapi dia sudah punya anak gitu ya. Jadi sudah beberapa tahun berumah tangga dan sudah punya anak. Oh, kalau gitu kata Nabi, berarti kan suaminya apa itu? Masih ragu-ragu kan? Nah, loh kalau begitu kata Nabi, fa'amsikha. Udah pertahankan dia kalau begitu. Wa'murha, nasihati dia. Fa iyyaku fiha khairun. Kalau memang pada dirinya ada kebaikan, fasatafal, dia akan melakukan kebaikan. Wala tadrib zu'inataka darba amatika. Jangan engkau pukul isimu seperti engkau memukul seorang budak wanita. Hadis akhrajahu Abu Daud wa Ahmad. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jelas sekali ya dalam beberapa hadis, 3 hadis ini kata cerai itu ada ya. Dan tentu saja ini menguatkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Pun begitu nanti berdasarkan ijma para ulama ya, yang masuk akal ya. Jadi para ulama, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, sepakat tentang bolehnya perceraian. Nah, tentang bolehnya perceraian. Jika memang keadaan di antara suami istri itu sudah rusak, tidak mungkin bisa diperbaiki. Dan bertahannya pernikahan justru malah tambah merusak gitu. Tidak ada kecuali kerusakan, baik untuk suami maupun untuk istrinya. Karena kalau tetap menikah kan suami wajib menafkahi, sementara dia misalnya membangkang sama suaminya, terus tidak mau taat kepada suami dan seterusnya. Nah, kalau dipertahankan pernikahan ini, maka akan interaksi di antara suami istri ini buruk gitu ya. Mungkin suami akan marah-marah ya, mungkin istri akan teriak-teriak, bisa jadi dipukul dan seterusnya. Akan terjadi konflik terus-menerus, tidak ada faedahnya. Nah, maka dalam keadaan seperti ini pernikahan boleh diselesaikan, dihentikan daripada menghasilkan kerusakan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana lalu hukum taklifi daripada perceraian itu? Nah, para ulama memang berbeda pendapat. Nah, ada sebagian ulama jumhur mengatakan hukum asal talak itu adalah mubah. Itu. Tapi lebih utama jika tidak dilakukan. Nah, kecuali ada sebab. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu nanti hukumnya bisa berubah. Dan memang begitu tabiat hukum al-ibahah itu dia lentur ya, bisa berubah-ubah. Nah, jadi sesuatu yang hukum asalnya mubah, ada kalanya dia menjadi wajib, ada kalanya dia menjadi mustahab, ada menjadi haram dan seterusnya. Nah, sementara yang lain mengatakan ya, wa dhahabal akharuna ila anna al-asl fi at-talaq al-khatar al-hadar ya. Bahwa hukum asal talak itu adalah dilarang karena ada hadis yang berbunyi Abu Godul halali ilallahi at-talak. Jadi perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Tapi hadis ini dhaif. Ya, dikeluarkan dalam Sunan Abu Daud, Al-Baihaqi, Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Tapi saya Abu Malik Kamal bin As-Sal mengatakan wa huwa hadisun dhaif. Ya. Ini hadis yang lemah. Nah, besalian. Tapi nanti ya
pada akhirnya hukum talak itu ada 5. Ada saatnya talak itu haram. Kapan? Ketika si istri sedang haid atau sedang suci tapi sebelumnya digauli. Itu jangan ditalak. Jangan menceraikan istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi sudah digauli. Nah, ini namanya talakul bid'ah ya. Ini tidak boleh, haram. Dulu pernah terjadi zaman Rasul, suruh balik lagi. Nah, yang kedua, makruh. Kapan? Ketika keadaan hubungan suami istri baik-baik saja. Nah, itu bahkan sebagian mengatakan ya haram, baik-baik saja kok diceraikan. Nah, itu ya. Nah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Kenapa? Karena ada hadis dari Nabi, iblis itu, Bapak Ibu, inna iblis yadau arsahu alal ma summa yab'asu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dia mengirim utusannya, dan serendah-rendah kedudukan iblis itu, ya, serendah-rendah kedudukan iblis itu adalah a'dhamuhum fitnah. Fitnahnya besar. Fayaji'u ahduhum fayaqul. Datang salah seorang dari iblis itu, dia berkata, fa'altu kadza wa kadza. Fayaqul ma sana'ta syai'an. Lapor tuh. Si anak buah iblis ini lapor ke bosnya. Aku telah melakukan ini dan itu. Kata bosnya, kamu belum melakukan apa-apa. Nah, summa yaji'u ahaduhum fayaqul. Summa yaji'u ahaduhum fayaqul. Kemudian datang lagi salah seorang dari iblis yang berkata, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Tidaklah aku tinggalkan seorang laki-laki sampai aku memisahkan antara dia dengan istrinya. Apa komentar bos iblis ini? Qala fayudnihi minhu, didekatkan kepadanya, wa qulu ni'ma anta. Nah, kamu ini sebaik-baik iblis ya. Karena telah berhasil memisahkan suami istri. Nah, ini. Jadi kalau kita menceraikan istri, suami istri bercerai, itu iblis senang, Bapak Ibu. Nah, itu. Oleh karenanya para ulama mengatakan jangan sampai ya ketika keadaan baik-baik saja kok istrinya diceraikan. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Lalu ada juga yang mengatakan mubah. Mubah itu ketika memang dibutuhkan, misalnya ketika akhlak isinya buruk, ya, jelek akhlaknya, itu maka boleh. Misalnya istrinya disuruh sholat tidak mau, gitu ya, disuruh sholat tidak mau, ngapain sholat gitu kan, misalnya. Nah, maka itu boleh diceraikan, hukumnya boleh. Atau bahkan ada hukum yang berikutnya adalah mustahab, dianjurkan ketika ya si wanitanya memang meremehkan ya hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dia ya tidak mau sholat dan dipaksa tidak mau gitu ya. Dia tidak menjaga dirinya, tidak menjaga kehormatan dirinya. Sering jalan bareng sama laki-laki yang lain misalnya, kurang agamanya, bahkan tidak aman. Bisa jadi si wanita ini ketika suaminya tidak ada, dia membawa laki-laki lain ke kamarnya dan seterusnya. Maka yang seperti ini dianjurkan untuk diceraikan, Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, ada saat di mana talak itu hukumnya wajib. Nah, wajib ini kapan? Nah, ketika dikatakan ya terjadi ila. Ila itu si suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Nah, lalu kemudian dan dia tidak mau menunggu. Nah, ini adalah kaul jumhur ya. Atau yang kedua, ketika dua utusan yang menjadi hakim, yang kita sudah bahas ya kemarin, ketika terjadi konflik antara suami istri, difasilitasi, ada fasilitator gitu ya, ada mediator yang itu disebut al-hakam. Ternyata ini nggak mungkin disatukan kembali. Lalu si al-hakam ini baik dari laki-laki maupun perempuan sepakat ini nggak mungkin disatukan kembali. Udah, ini harus cerai. Nah, ketika dua hakam itu menetapkan harus cerai, maka wajib mereka bercerai. Yang kita udah bahas ya pembahasannya pada bab yang lalu. Oke, baik Bapak Ibu dan sekalian,
Nah, sementara ini yang kita bisa bahas ya terkait dengan pembahasan masalah perceraian. Baik, ini sudah Isya ya. Oke. Tapi kami beri kesempatan barangkali ada yang mau bertanya, satu pertanyaan, ya silakan. Riwayat dari Abu Bukalah yang talak istri karena itu 3 kali, tapi sama Nabi langsung 3 kali, tapi sama Nabi kembalikan istrinya. Sama Nabi Kembalikan istrinya, jadi tidak bertalak. waktu itu karena apa penjelasannya? Di hadis ini, jadi dalam satu majelis itu Abu Bukalah itu langsung mentalak 3 kali. Dalam satu majelis. Justru suruh rujuk kembali. Iya. Terus padahal kan ada hadis lagi kalau sesuatu yang dikata bukan sungguh atau bercanda itu akan kenyataan dari nikah dan nikah, talak dan rujuk. Artinya itu korelasinya bagaimana? Bercandanya dan sungguh-sungguhnya bisa terjadi gitu ya. Ada 3 perkara ya di kitab Bulughul Maram ada ya. Ada 3 perkara, bercandanya atau sungguh-sungguhnya tetap terjadi. Di antaranya adalah talak, rujuk dan nikah ya, Bapak sekalian. Wallahu alam ya, saya lupa itu hadisnya sahih atau tidak ya. Itu hadisnya sahih atau tidak ya. Nah, adapun terkait dengan tadi Nabi menyuruh seseorang yang sudah menceraikan untuk kembali rujuk. Nah, yang hadisnya sahih adalah ketika si laki-laki itu mentalaknya dalam keadaan isinya sedang haid atau isinya sedang suci tapi sudah digauli, maka itu haram, tidak boleh. Maka suruh rujuk kembali, dianggap tidak sah talaknya itu. Yaitu yang hadisnya sahih ya. Wallahu a'lam bishawab. Yaitu Pak Wikan. Nah. Ya, silakan. Diminta untuk menceraikan karena orang tua, apakah itu harus selalu dituruti atau enggak? Soalnya kadang kan orang tua itu kan kalau sudah tua memang apa ya? Sensitif. Ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Suron. Ya, ini penting saya kira ya. Jadi Bapak sekalian, ini terakhir ya. Jadi tadi kata Nabi, kami mengutip hadis Nabi riwayat Imam Ahmad. Jadi jangan sekali-kali engkau durhaka kepada kedua orang tuamu. Jika orang tuamu itu menyuruh kamu untuk menceraikan istrimu atau mengeluarkan hartamu, lakukan. Dan itu terjadi pada kasusnya Abdullah bin Umar. Itu Umar nyuruh ceraikan. Loh, aku cinta sama dia ya, wahai bapakku. Akhirnya datang ke Nabi, cerita. Kata Nabi, ceraikan dia. Karena bapakmu nyuruh untuk menceraikan. Nah, cuma Bapak sekalian, ada pembahasan rinci ya terkait dengan bagaimana jika orang tua salah satu atau keduanya menyuruh kita sebagai laki-laki untuk menceraikan istri kita. Nah, lihat keadaannya, apa yang menjadi sebab orang tua itu menyuruh kita menceraikan istri kita. Lihat sebabnya apa. Nah, jika sebabnya terkait dengan masalah agama, ya kurang agama dari si istri kita ini, nah maka kita harus taati. Walaupun kita cinta sama dia. Wong istrimu itu nggak pernah pakai jilbab, kemana-mana pakaiannya seksi. Masa kamu kayak gitu dipertahanin? Cerain aja. Nah, ini kan soal agama. Dia tidak menjaga kehormatan dirinya. Nah, maka ceraikan. Tapi kalau istri kita baik-baik saja, lurus-lurus saja, tapi orang tua nggak seneng, ceraikan istrimu, kenapa? Pakai cadar. Wah, itu radikal, ceraikan istrimu misalnya. Nah, kayak seperti ini jangan. Nah, karena la ta'ata li makhlukin, nah, fi maksiatil khaliq, atau la ta'ata illa fi ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta, atau tidak ada ketaatan kecuali dalam hal yang ma'ruf. Nah, lalu kalau dia beralasan dulu Umar Ibnul Khattab menyuruh anaknya untuk ditalak, kata Nabi, talak. Aku kan nyuruh kamu untuk menceraikan istrimu. Maka kata saya Ibnu Utsaimin, jawab saja begini, apakah panjenengan seperti Umar? Nah,
Pak Bu, apakah keimanan jenengan seperti Umar? Paham maksudnya ya? Nah, Umar paham betul. Kenapa beliau menyuruh putranya untuk menceraikan istrinya? Tentu bukan masalah dunia, tapi bukan masalah sepele. Makanya kata Rasul talika, ya itu Pak. Jadi kalau baik-baik saja kok orang tua nyuruh kita menceraikan istri, itu tidak perlu ditaati kalau tidak ma'ruf. Loh, apakah itu tidak menyakiti orang tua? Menyakiti, tapi tidak ada masalah. Yang penting tetap kita memperlakukan mereka dengan cara yang ma'ruf, yang baik gitu. Ya itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik Bapak Ibu dan sekalian, saya kira ini penting ya, karena kalau dipahami secara letterlek bahaya nanti ya. Nah, nanti jadi otoriter orang tua ya. Pokoknya nggak suka ceraikan gitu ya. Nah, ya itu penjelasannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.